Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salah satu ibadah harta, ibadah penting dalam Islam yaitu ibadah kurban. Dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang berlaku secara universal. Artinya, kurban bukan hanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi telah ada sejak putra Nabi Adam, Qabil dan Habil telah melaksanakan kurban seperti dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Selanjutnya, nabi-nabi berikutnya juga mengajarkan kurban. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang memberikan contoh kepada kita tentang ibadah kurban. Ibadah harta dalam bentuk pemotongan hewan di dalam Islam ada dikenal beberapa macam. Pertama, akikah, yaitu ketika satu keluarga dianugerahi bayi. Hari ke-7 maka dianjurkan untuk memotong seekor kambing bagi bayi wanita dan 2 ekor kambing untuk bayi pria. Kedua, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu atau haji qiran, mereka wajib melaksanakan al-hadyu, pemotongan hewan di sekitar kota Makkah pada musim haji. Bahkan di dalam ibadah haji ada bentuk-bentuk pelanggaran terhadap beberapa kewajiban berihram, maka mereka wajib memotong seekor kambing. Seperti mereka yang tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah pada tanggal 10, atau mereka yang tidak mabit di Mina, maka mereka wajib membayar dam, memotong seekor kambing. Begitu juga bagi seorang yang berihram, pria terpaksa harus menutup kepala karena ada sesuatu uzur, maka ia dikenakan kewajiban dam, memotong seekor kambing. Atau seseorang pria yang mestinya tidak boleh menutup 2 mata kaki, tapi ia terpaksa menutupnya karena sakit, ia terkena kewajiban memotong seekor kambing. Kalau seseorang melaksanakan niat berumrah, katakanlah seorang wanita sudah berniat ihram dan setelah sampai di kota Makkah datang menstruasi, dia tidak bisa melaksanakan tawaf, otomatis sa'i juga tidak bisa. Sampai menjelang pulang masih mensnya belum berhenti, maka dia membatalkan ihramnya dengan cara tahallul dan memotong seekor kambing. Nah, yang terjadi ibadah yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada tanggal 11, 12 dan 13 namanya udhiyah, yaitu kita gunakan kata-kata kurban. Allah berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar." Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak. Lakukan sholat dan berkurbanlah kamu. Kurban adalah merupakan ibadah penting. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu berkurban, berusahalah untuk bisa berkurban selain sedekah-sedekah yang sekarang ini sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita yang terkena dampak dari musibah corona ini. Kurban harus dilaksanakan sekali lagi adalah pada tanggal 10 setelah melaksanakan sholat Idul Adha atau pada hari tasyrik 11, 12, dan 13. Hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah sapi. Para ulama berpendapat kerbau disamakan dengan sapi unta, kemudian kambing dan biri-biri. Tidak boleh kurban binatang lain, katakanlah ayam walaupun 100 ekor, itu hanya berfungsi sebagai sedekah biasa. Tidak hanya itu, tetapi binatang hewan kurban itu juga harus mulus, harus baik, tidak boleh kakinya patah, tidak boleh telinganya rusak, tidak boleh kena penyakit-penyakit tertentu, harus sehat. Jadi kepada kita yang akan berkurban, sebaiknya kita tahu, atau paling tidak ada orang yang bisa amanah melihat bahwa hewan kurbannya itu adalah hewan yang sehat. Usianya juga tertentu, tidak boleh yang masih baru lahir sudah dijadikan hewan kurban. Bagaimana pentingnya kurban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah sekitar 9 tahun lebih, tiada tahun tanpa berkurban. Padahal beliau adalah seorang yang tidak kaya setelah beliau menjadi pemimpin. Betul, ketika beliau sebelum menjadi nabi, belum menjadi pemimpin masyarakat langsung, beliau adalah orang kaya bersama Siti Khadijah. Tapi setelah beliau menjadi pemimpin, beliau hidup sederhana. Rumahnya ukurannya
antara 4 kali 4 meter atau mungkin lebih kecil lagi. Beberapa kali beliau harus mengganjal perutnya karena lapar. Tetapi soal kurban, beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Malah menarik, tahun-tahun terakhir beliau berada bersama para sahabat. Beliau sempat berkurban dengan 100 ekor kambing, bayangkan. Ada semacam pesan tidak terucapkan oleh beliau, yaitu beliau akan berpisah dengan umatnya. Beliau menyatakan, barangkali tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup bersama kalian. Hari ini aku berkurban dengan memotong 100 ekor kambing. Beliau sendiri yang memotongnya beberapa ekor. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat lain. Pesan beliau menyatakan, hari ini aku berkurban untuk diriku. Aku berkurban mewakili umatku yang tidak mampu berkurban. Aku berkurban mewakili keluarga aku yang tidak mampu berkurban. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau kepada kita, kepada mereka yang mampu, beliau menyatakan, faman kanat lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara kalian mampu berkurban, kalian tidak mau juga berkurban, tidak boleh dekat-dekat dengan musallaku. Gak pantas orang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban untuk datang ke Masjid Nabawi. Ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban itu. 1 ekor kambing untuk 1 keluarga cukup. Tentu tidak ada batasnya. Kita boleh 1 orang sekian puluh, sekian ratus ekor. Malah ada yang berpendapat 1 orang 1 ekor kambing. Tentu lebih baik. Tetapi sekali lagi kalau 1 keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang di luar tanggungan, masih dalam tanggungan, untuk 1 ekor cukup. Jadi selanjutnya ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berkurban, harus tahu hewan yang dikurbankan. Malah kalau yang lebih afdol, kita sendiri memotong hewan kurban. Tapi tentu tidak semua kita siap. Diserahkanlah kepada yang ahlinya, kepada yang dapat amanah. Dan dianjurkan kita berkurban juga turut menikmati daging kurban yang hewannya kita kurbankan. Sekali lagi, ini adalah dalam kondisi di mana kita kurban langsung oleh kita. Tetapi sekarang kita sedang dihadapkan dengan problem menyangkut corona. Biarlah berkurban, nggak apa-apa di tempat yang jauh, yang diperlukan oleh masyarakat yang mungkin tidak pernah makan daging. Lebih afdol daripada kita berkurban di kota, di tengah orang-orang yang sudah biasa makan daging. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Berkurbanlah. Tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara kurban. Nggak pernah ada orang kemudian menjadi bangkrut bisnisnya gara-gara kurban. Nggak bakal ada orang yang menjadi sengsara gara-gara kurban. Yang ada adalah mereka yang berkurban akan diberkati oleh Allah. Mereka yang berkurban akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan ibadah kurban. Kita tidak tahu apa tahun depan kita masih berjumpa dengan Idul Adha. Tahun ini kita ada, tahun ini kita berkurban. Selamat berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rezeki kepada kita, dan kita juga diberi kesadaran, diberi kesungguhan dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali berpesan kepada kita, buktikan iman kita dengan berkurban, buktikan akidah keislaman kita dengan berkurban, buktikan bahwa kita ini sedang mengharapkan ridho Allah, barakah dari Allah dengan berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.